随我来。是主人。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di gerbang berjasa. Di sana terlihat Sen Subing akhirnya siuman dari pingsannya. Setelah bangun, dia bingung apa yang sudah terjadi dan di manakah ini. Setelah melihat di sekitar, ternyata dia sedang berada di dalam menara ruang dan waktu. Nanggong Rusu menjelaskan kalau Tan Yun lah yang mengirimkan Sen Subing ke sini dan menitipkan pesan. Tan Yun berpesan untuk membiarkan Sen Subing memulihkan diri di sini, ditambah harus menjalankan pelatihan tertutup memperkuat diri. Sementara semua urusan di PC berjasa itu bakal Tan Yun urus semuanya. Jadi Sen Subing cukup berfokus memulihkan diri saja dan memperkuat diri. Tetapi karena di setiap ruangan menara hanya satu orang yang bisa berlatih, maka Nanggong Rusu memutuskan pergi ke ruangan lain supaya Sen Subing bisa berlatih di sini dengan baik dan nyaman. Langsung saja Rusu pun pamit pergi dari sana, namun sebelum pergi, Rusu sempat bertanya satu hal guys. Apakah Subing merasa aman dan percaya kepada Tan Yun yang mengurus divisi berjasanya? Sen Subing sangat percaya kepada Tan Yun. Setelah mendengar itu, Rusu pun pergi dari sana. Di sisi lain, Ketua Tan Siying kemudian mendapatkan laporan dari Tetua kelima, di mana laporan itu berisikan Tetua keempat dan Daiken Hanyong itu sudah tiada. Jelas dia kaget bukan kepalang. Tan Siying auto penasaran menanyakan kapankah itu semua terjadi. Walaupun di satu sisi dia sangat senang dengan kedua orang tersebut yang telah tewas. Karena seperti diketahui Tan Siying memiliki dendam terhadap mereka berdua. Jadi ceritanya tepat kemarin malam guys. Ada orang melihat mereka berdua meninggalkan dunia rahasia di Pisipil. Tetapi tepat sejam yang lalu Tetua kelima melihat lampu kehidupan mereka berdua yang sudah padam. Menandakan kalau mereka berdua ini benar-benar sudah meninggal. Tetua kelima yakin kematian dari kedua orang ini bakal disalahkan kepada Tan Siying. Apalagi kita tahu mereka berdua itu murid langsungnya Gongsun Yangchun. Jadi Tan Siying bakal kena imbas namun tidak apa-apa karena yang penting mereka berdua telah berpindah alam. Di sana saking senangnya bahkan si Tan Siying aja pengen berterima kasih kepada orang yang membantai mereka berdua. Tapi baru aja diomongin, benar aja Gongsun Yangchun ternyata sudah berada di luar dan berteriak dengan penuh amarah. Teriakan itu menyuruh Tan Siying segera keluar dan menghadapi dirinya. Yang Chun langsung mengancam akan mencabut jabatannya Tan Siying sebagai ketua divisi Pil Gerbang Abadi. Kalau saja semisal dirinya gagal mencari tahu siapakah pelaku di balik pembantaian ini. Bagi siapapun yang bisa mencari sang pembantai ini, tentu saja bakal diberikan hadiah yang sangat besar. Pengumuman ini disebarkan kepada semua gerbang, mau itu gerbang peri, gerbang dalam, ataupun gerbang luar. Dan Gongsun Yangchun pun pergi dari sana. Sementara itu Tan Yun akhirnya kembali ke divisi berjasa. Di sana sudah ada Yao Ying yang berkultivasi. Tapi Yao Ying auto terkaget-kaget melihat Tan Yun yang masih hidup. Ketika dia mengecek token identitas ketiga anak buahnya, itu sudah hancur. Menandakan kalau mereka sudah tewas dan membuatnya kaget, ini tidak mungkin. Padahal kalau berdasarkan ranah, seharusnya Tan Yun bukanlah tandingan mereka bertiga. Bingung akan apa yang terjadi. Kali ini Yao Ying lah yang bakal turun tangan untuk membantai Tan Yun. Dia mencoba mengecek sekitarnya dan hasilnya tidak ada orang di sekitar 9.000 mil. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, serangan pun dipersiapkan. Kekuatan dikumpulkan ke satu tinju dan serangan pun akhirnya dilancarkan.
Sungguh cepat dan kuat sekali, itu membuat Tan Yun tersadar. Kecepatan begitu luar biasa dan sangat kuat sampai membuat area di sana mulai terkena imbas dan akhirnya hancur. Inilah kekuatan musuh di ranah alam jiwa ilahi di tingkat 7. Segera Tan Yun membawa kabur Xian melompat dari kapal sementara Kerasakti pun akhirnya dilibatkan. 速来！是，主人。 Tak perlu basa-basi karena si Kerasakti pun langsung melancarkan serangannya dan auto terjadi adu kekuatan yang super sengit. Tetapi dampak dari serangan tersebut membuat Yao Ying auto terluka parah. Sialnya lagi menghancurkan kapal milik Tan Yun dan pecahan kapal itu menuju ke tubuhnya Huang Puyu. Yao Ying yang terluka parah pun pingsan jatuh dari ketinggian ratusan meter. Sementara Xian ternyata tidak terkena pecahan kapal tersebut karena ada Tan Yun melindunginya menggunakan tubuhnya. Begitu banyak pecahan yang tertancap di punggungnya Tan Yun, tetapi tenang saja. Ini semua cuma luka di kulit saja. Gak ada yang perlu harus dikhawatirkan, begitulah Tan Yun berkata. Segera Tan Yun melepaskan semua pecahan besi yang menancap. Tenang saja, luka-lukanya ini tidak apa-apa. Lebih baik mereka berfokus mencari sang wanita Yao Ying yang sudah melukai ketua divisi mereka. Sementara itu Yao Ying dihampiri oleh sang Kerasakti. Dia terus mengatai menghina Yao Ying, bahkan menahan satu serangan dariku aja itu tidak mampu. Kalau bukan karena Tan Yun ingin membiarkanmu hidup, mungkin sudah ku bantai fisik dan jiwamu menggunakan tongkat sakti. Ketika Tan Yun sampai ke sana, Kerasakti langsung masuk ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah melihat muka aslinya Yao Ying tanpa topeng, membuat Tan Yun dan Huang Puyu auto terkejut. Ada apa sebenarnya guys? Mereka seperti mengenal wajah dari si Yao Ying ini. Jika dicerita pada novelnya, wajahnya ini mirip seperti Sen Subing guys. Penasaran? Untuk mengobati rasa penasaran kalian, Mimin seperti biasa selalu bahas cerita novelnya ini guys. Ditunggu aja. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.